Halo semuanya, balik lagi di Ruang Ngobrol. Nah, di Ruang Ngobrol kali ini kita bakal beda nih daripada yang sebelum-sebelumnya. Betul banget, di ruang ngobrol kita kali ini kita bakalan bikin sesi baru nih. Sesi barunya namanya Ruang Horor. Nah, di Ruang Horor kali ini kita bakal ceritain tentang pengalaman-pengalaman horor teman-teman kita nih, ya gak Kak? Betul banget. Daripada lama-lama, kita mulai dari cerita yang pertama aja kali ya. Benar. Oke, di cerita pertama itu dapat dari teman aku nih. Katanya dia itu pernah ikut perjusa di daerah Cibubur. Nah, katanya semuanya itu baik-baik aja, dari pagi sampai siang itu aman-aman aja, kayak kemah biasa gitu, kayak perjusa. Perjusa pada umumnya lah ya. Betul. Terus pas udah lanjut pada maghrib, hawanya udah kerasa aneh tuh. Aduh, kayaknya emang setiap maghrib hawanya tuh selalu beda gak sih? Bener sih, kayak hawa-hawa Horor. benar, apalagi di tempat kayak gitu. Hutan gitu ya. Betul. Biasanya kan camping tuh di hutan-hutan gitu. Kayaknya tahu deh ini di mana deh. Di satu Iya. tempat itulah ya. Tempat itu lah ya. Nah, jadi tempat kemahnya itu cowok sama cewek ini semi berseberangan, kayak dipisah gitu lah ya. Cewek sama cowoknya itu. Oke. Oke. Terus pas malam tiba, anggap aja temen gue ini namanya Mawar. Oke. Si Mawar ini ajak temennya buat ke toilet. Tapi karena ke toilet ini nggak boleh sendirian, harus ada guru. Jadi dia bawa gurunya. Di sana udah jam 12 karena abis api unggun. Wah, udah malam banget itu sih. Bener, udah malam banget. Dan si Mawar sama gurunya ini akhirnya ke toilet. Jadi si toiletnya ini tempatnya itu kayak di gua gitu. Gila, serem banget dong. Makanya Udah kan toilet di dalam gua lagi gitu. Oke, terus. Dan katanya nggak ada pintu lagi selain toilet, jadi langsung ke pintu toilet gitu. Wow. Berarti ya agak serem sih. Dan di dalam hutan kan. Terus posisinya si Mawar ini jagain pintu toilet. Jadi yang masuk ke toiletnya ini si temennya sama gurunya. Karena ini kejadiannya waktu dia kecil ya, jadi harus ditemenin guys. Oke. Jadi dia nunggu di luar sendiri gitu. Ya. Terus Terus pas di samping toiletnya ini ada pohon yang gede banget. Di ranting-rantingnya itu dia ngelihat ke arah ranting-rantingnya itu ada pocong ngeliatin dia. Pocong ngeliatin ke arah toilet cewek. Jadi dia kayak lagi tatap-tatapan gitu gak sih sama pocongnya? jadi selama ini pocong itu selalu ngeliatin ke arah toiletnya. Iya, Jujur merinding. merinding sih jujur. Pas di situ dia merinding, hawanya benar-benar dingin banget, merinding sebadan-badan. Terus abis dari situ dia langsung ngetok pintu kamar mandinya buat buru-buru keluar. Dan ya udah, dari situ dia sama temennya sama gurunya juga ke tenda lagi. Nah, saat dia tidur sama temennya yang ini di satu tenda, jadi tendanya itu jadi kayak ada 2 lapis gitu loh Kak, yang jaring-jaring sama yang enggak. Oh, Tahu oke, kan oke. ya? Jadi di jaring-jaring itu kan ada kayak jendela kecil Iya, gitu iya, kan iya. biasanya. Katanya di jendelanya itu, katanya pas dia lagi tidur, temennya ini ngelihat ke arah jaring-jaring itu, ke arah ke jendela itu. Terus katanya di situ ada tangan panjang yang lagi garuk-garuk ke jendelanya. Garuk-garuk ke jaringnya itu. Iya, jadi kayak Terus serem sih. Terus tapi nggak ada suaranya katanya. Cuman sekedar garuk-garuk gitu aja. Iya. Oke. Terus dia ngebangunin si Mawar, tapi Mawar gak ngeliat. Cuman temennya doang yang lihat. Terus habis itu Mawar positive thinking dan ya udah dia ngajak tidur lagi kan, udah tidur aja lah gitu. Keesokan harinya ada lagi temennya cerita, ini yang cowok sih. Katanya pas malam itu di jembatan, namanya Jembatan Lebah, I don't know. Itu ada sepeda yang jalan tapi melayang. Gak ada orangnya. Gak ada orangnya. Sepedanya aja. Sepedanya aja, karena di situ bener-bener gak ada orang atau guru ataupun temen
sama sekali. Sama mereka dengar pas pagi itu ada suara kayak tabrakan tapi di dalam kemah. Tabrakan dalam kemah. Nggak tahu tabrakan. Gak make sense. Gak make sense sih. I mean itu aneh banget gak sih? Bahkan motor atau mobil pun gak bisa masuk ke area kemah. Bener banget. Kayak Gak make sense sih. Iya, Gak kayak- ada di otak sih. kayak itu tempat pasti udah penuh sama tenda. Bener. Penuh Gak sama mungkin mereka ada- juga sih. Gak mungkin ada kendaraan yang lewat di situ. Benar. Tapi tiba-tiba ada suara tabrakan. Jujur janggal. Jujur janggal. Oke, dari kalian sendiri ada cerita lagi gak nih? Nah, kalau dengar cerita-cerita kayak gitu ya Min ya, gue tuh keinget sama cerita teman gue gitu loh. Oke, cerita Jadi apa tuh? ini tuh teman kerja gue, dia itu ngerantau. Di Depok ini tuh dia ngerantau. Berarti dia dari satu daerah ya? Dari satu daerah benar. Nah, kita sebut aja temen gue ini namanya Bunga. Oke. Ini kayak Nah, bunga-bungaan benar, ya tadi bunga Mama. mawar. Terus? Nah, Bunga ini dia tuh baru pindah kos gitu loh, Bin. Pindah kos. Dari daerah Margonda ke daerah Kelapa II. Oke. Jadi kosan baru dia itu di daerah Kelapa II. Nah, kan kalau kos-kosan itu kan biasanya bayar tuh sebulan sekali, 3 bulan sekali gitu kan. Benar, iya. Nah, kebetulan kosan dia yang pada saat itu 3 bulan sekali, Bin. Kamar mandinya itu di luar. Oke. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi kita harus keluar kamar dulu. Iya. Nah, Sharing gitu ya berarti iya ya? benar-benar. Nah, pada suatu malam temen gue tuh baru pulang nge-shift gitu loh, kayak jam 10-an gitu baru sampai kosnya. Dia tuh gue disclaimer dulu ya. Jadi temen gue ini anaknya solehah banget gitu loh. Soalnya Yang kayak sholat 5 waktu, taat sholat gitu deh. Masya Allah ya. Masya Allah. Nah, pas pulang kerja itu dia tuh baru inget kalau dia tuh belum sholat isya. Jadi tuh dia kayak nanti dulu deh sholatnya deh. Jadi dia rebah-rebahan dulu nih di kasur. Nah, pas dia sadar dia belum sholat isya itu, dia tuh kayak nanti dulu deh, aku mesti mager nih, mesti capek gitu pulang kerja ya kan. Jadi dia mau rebah-rebahan dulu di kasur. Pas rebahan di kasur dia tuh merem, kayak ketiduran microsleep gitulah, kayak cuman ya 30 menitan. Terus dia inget dia belum sholat isya, dia tuh mau bangun, dia mau keluar mau ambil wudhu kan. Tapi pas dia duduk di pinggir kasurnya itu, dia udah ngelihat ada sejadah yang udah digelar gitu loh. Diingetin. Iya, kayak diingetin, yuk sholat yuk, ini udah digelar gitu loh. Nah, dia yang ngelihat sejadah yang udah digelar itu, dia tuh bukan malah pengen sholat gitu, jadi malah takut gitu. Iya dong, masa Siapa nih yang- tiba-tiba udah digelar Iya. gitu, siapa yang ngegelar? Terus udah gitu, udah dong dia sholat akhirnya dia sholat. Abis itu beberapa hari kemudian tuh udah biasa lagi aja, nggak ada kejadian aneh-aneh lagi gitu di kosannya. Sampai masuk di minggu ketiga, itu tuh temen gue tuh kayak sama abis pulang nge-shift lagi gitu loh. Berarti kerja dia shift-shiftan gitu ya? Shift-shiftan betul. Kebetulan waktu itu shiftnya dia itu lagi kayak harus pulang tuh malam banget gitu. Posisinya itu sekitar jam 12:30 malam. Dia itu balik ke kosannya. Karena dia dia ngerasa udah semuanya. Abis mandi dia udah tinggal di kasur, dia tuh scroll HP gitu, Bin. Oke. Dia scroll HP sampai dia itu ngantuk lah gitu. Kan kalau scroll Iya, HP benar, ngantuk ya. ngantuk. Apalagi Terus, capek badan. Bener, apalagi badan capek kan, kayak udah tinggal merem aja. Terus dia tuh kayak males buat matiin lampu gitu loh. Kayak nih males banget deh bangun, kayak effort banget kayaknya harus bangun dari kasur. Terus dia kayak apa ya, kayak ngomong dalam hatinya sendiri gitu loh. Duh, lampu masih nyala lagi, males banget deh buat bangun dari kasur matiin lampu. Akhirnya dia tuh cuman merem sebentar, niatnya tuh kayak mau ngumpulin niat kayak buat bangun matiin lampu gitu. Dia merem, terus pas dia melek itu lampu udah mati. Merinding. Iya, lampu udah mati. Terus dia bingung dong, kayak kok mati. Dia pikir Siapa yang matiin? dia pikir itu mati lampu aja biasa. Oke, make Terus- sense. Terus dia cari-cari HP-nya dong buat flash sekitar kan. Iya. Pas dia lagi flash sekitar, tiba-tiba tuh di samping kuping dia ada yang bisikin, kali ini aja ya, besok-besok jangan malas lagi. Aduh ya, gue merinding sumpah. Sumpah. Hah? Sumpah.
itu dia belum genap 1 bulan di situ, dia langsung pindah kosan lagi. Tapi itu diingetin sih biar gak males. Bener. Cuma kayak serem ya. Dari situ dia besoknya langsung packing pindah kosan. Dia- Kosan manapun dia nggak peduli deh, itu mau kamar mandi luar, kamar mandi dalam, pokoknya dia mau pindah dari kosan situ. itu secepatnya. Yang dimana dia tuh udah bayar 3 bulan. Oke sih, cuma kalau misalnya diterusin merinding ya. Benar. Sebenarnya ada enak gak enaknya ya. Iya. Enaknya kayak kita jadi banyak dibantuin, kayak Buat sajadah diingetin, digelarin, diingetin juga sih. lampu dimatiin. Bener. Tapi jujur deg-degan gak sih? Tiba-tiba Deg-degan di sih. samping kuping lo ada yang kayak, kali ini aja ya, besok jangan malas lagi. itu sih udah mau tidur aja sekarang, tidur udah. Kayaknya udah gak bisa tidur lagi gak sih? Iya sih, pasti Kalau- kepikiran Kalau sih. jadi dia, kayaknya gue bakal keluar Cabut kamar hari itu juga. iya, malam itu juga, gak peduli barang-barang gitu loh. Ya gitu deh. Gitu sih. Itu aja sih mungkin ya cerita kita hari ini. Gimana guys? Serem nggak? Cukup gak bikin bulu kuduk kalian berdiri gitu? Merinding ya? Merinding. Kalau Kalau aku sih merinding. merinding kan. Nah, buat kalian nih, siapa tahu punya cerita yang lebih horor ya Bin ya, Benar. yang bikin lebih merinding, kayak wah ini horor banget fix gitu, kayak gue harus cerita ini deh, harus dibawain di ruang horor gitu. Tuh, Cerita. cerita. Langsung aja DM ke Instagram kita @ruangkreatif.com. Betul. Sampai bertemu di ruang horor selanjutnya. Bye.